Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, saya Nuzulur Rizky Arif Jaksono, mahasiswa PDG dalam jabatan tahun ajaran 2025 dengan NIM 2025-30-1277 di LPTK Universitas Muria Kudus. Hari ini saya akan melaksanakan bimbingan klasikal dengan tema Atomic Habit. Berikut tanda pengenal saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya hari ini? Baik. Ya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita telah berdoa. Dengan kita berdoa pastinya kita dapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum kita mulai, saya dulu ya. Afifah Putri Ramadhani. Hadir Pak. Alfian. Hadir Pak. Anissa. Hadir Pak. Ayudia. Hadir Pak. Cesar. Hadir Pak. Deovinko. Hadir Pak. Fadila Akbar. Hadir Pak. Hotman. Hadir Pak. Marami. Hadir Pak. Marwatun Soleha. Hadir Pak. Miska. Hadir Pak. Najla. Hadir Pak. Niko. Hadir Pak. Frisil. Hadir Pak. Rafa. Hadir Pak. Razes. Reka. Hadir Pak. Taufik. Hadir Pak. Dan Kira. Hadir Pak. Aku semua ya. Alhamdulillah, semua berarti dengan situasi cuaca yang tidak menentu ini, kalian masih diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Sekarang hari ini kita akan bahas tentang atomic habit atau kebiasaan kecil yang membuat perubahan besar. Saya sebelumnya ingin bertanya dulu, kebiasaan kecil apa yang biasa kalian lakukan yang mempengaruhi diri kalian, baik itu bermanfaat untuk diri kalian maupun tidak bermanfaat untuk diri kalian? Silakan tunjukkan. Ada kebiasaan-kebiasaan kecil kan biasanya yang kalian biasanya lakukan, tapi terkadang kalian merasa bahwa oh ini ternyata cukup bermanfaat untuk saya. Tapi ada loh kebiasaan kecil yang ternyata itu cukup tidak bermanfaat atau bahkan merugikan. Ada nggak? Apa nih? Belajar Pak. Belajar. Lalu ada lain? Itu yang bermanfaat, belajar. Ada lain? Apa prinsip? Sholat. Nah itu yang bermanfaat. Sedangkan yang tidak bermanfaat kiranya saya terlalu sering melakukan aktivitas apa nih yang kiranya kurang bermanfaat. Ada nggak?
sendiri coba mungkin menunda-nunda pekerjaan, menunda tugas, nah, PR, terus ada lain main game berlebihan. Satu lagi nih contoh, merokok. Mas, emang ada SMP yang merokok? Nah, tidak ya. Semoga kita dijauhkan dari merokok ya. Nah, sekarang ini ada MAPD yang akan saya bagikan. Nanti di dalamnya kalian coba buka yang pertama dulu. Oke. Coba kalian buka di aktivitas 1. Nah, di situ ada beberapa hal kebiasaan baik atau buruk yang ditandai dengan jempol ke atas dan jempol bawah. Nah, silahkan kalian diskusikan kelompok dulu dari aktivitas 1 ini. Hal-hal apa yang sering dan masih kalian lakukan? Ya, nanti kalian ingkari. Ya, silakan. Coba. Ya, yang baik itu jempol ke atas, yang tidak baik jempol ke bawah. Sambil pelan-pelan ya dipikir ya, jangan terlalu buru-buru, perlu didiskusikan ya. Kita sebelum dulu ya, coba jelas. Oke, ada yang sudah? Atau ada pertanyaan terkait ini? Ya, ditunggu ya. Nanti. Jangan lupa isi nama kelompoknya di depan. Ya. Nanti kita diskusikan bareng-bareng. Oke, sambil berjalan ya, di situ ada beberapa kebiasaan baik dan buruk yang bisa kalian lihat. Yang pertama adalah
membaca buku setiap hari untuk menambah pengetahuan. Siap? Apakah ini termasuk kebiasaan baik? Itu ada salah satu kebiasaan baik. Nah, pertanyaan saya, apakah kebiasaan yang pertama itu sudah sering dilakukan? Siapa yang cukup sering? Siapa yang masih belum? Nomor 1. Oh belum. Gak apa-apa. Terus yang kedua, menunda-nunda tugas atau belajar hingga menit terakhir. Berarti semua di sini tidak menunda ya? Tepuk tangan dong. Nah, ya. Bagus. Terus yang ketiga, tidak fokus saat belajar karena mudah terdistraksi. Terdistraksi tahu nggak? Terganggu. Tidak fokus, jadi ada musik dikit langsung berubah. Ada suara ocehan dikit langsung berubah. Siapa yang begitu? Oke, itu termasuk kebiasaan buruk. Selanjutnya, ibadah untuk mengelola stres. Kalau kita yang muslim kan memang 5 waktu ya. Nah, apakah kamu saat kamu lagi posisi yang mungkin banyak pikiran, pernah kamu ulangi tuh sholat sunnah seperti dulu atau mungkin bisa yang ke gereja langsung berdoa? Iya. Oke, tadi ada pertanyaan terkait keterampilan baru. Siapa yang di sini sudah mencoba untuk mengelola atau belajar suatu keterampilan baru di luar keterampilan apa topik? Catur. Sebelumnya topik belum pernah bermain catur. Belum. Kalau Ayu silat. Untuk mencoba untuk jadi ekskul silat. Iya, jadi silat. Kalau Rafa game apa yang Rafa pengen tekuni sekarang? Mobile Legends. Oke. Lalu pertanyaan saya, sebenarnya sudah ada yang tahu belum tentang atomic habit itu sebenarnya apa? Nah, atomic habit adalah istilah yang dipopulerkan oleh James Clear, seorang penulis dan ahli perubahan perilaku. Kata atomic habit berarti sangat kecil atau berdasar seperti atom. Kalau kamu pernah belajar IPA, atom itu kan bentuknya kecil ya. Dan habit itu berarti kebiasaan. Jadi atomic habit adalah merujuk pada kebiasaan-kebiasaan kecil dan sederhana yang dilakukan secara konsisten dan dapat membawa dampak besar dalam jangka. Nah, dari yang kamu tulis tadi, ini kan sebenarnya kebiasaan-kebiasaan kecil, ya. Dari kebiasaan-kebiasaan kecil ini, apakah tadi kan pertanyaan adalah apakah itu berpengaruh besar atau tidak pada diri kamu? Nah, di luar kebiasaan ini ada nggak kebiasaan-kebiasaan kecil yang kamu jalankan tapi ternyata impact-nya itu berdampak buat kamu? Ada nggak? Contoh, misal setiap pagi saya sebelum sholat subuh saya biasanya mandi pagi Pak, karena itu dipercaya dapat lebih meningkatkan energi dan fokus saya sebelum melakukan aktivitas. Nah, atau ada hal lain yang sudah kamu lakukan? Misal, saya setiap pagi setelah subuh saya akan baca Al-Quran setidaknya minimal 5 ayat. Itu kebiasaan kecil kan? Iya. Tapi kan kalau kamu rutin melakukan itu, apa yang kamu dapat? Bisa menghafal lebih banyak. Bahkan kamu mungkin sebelum 1 tahun sudah khatam sendiri tanpa nunggu teman-temannya di sekolah. Benar nggak? Nah, itu adalah bentuk dari atomic habit. Ciri-ciri dari atomic habit adalah kecil dan mudah dilakukan. Jadi karena kita belajar tentang atomic habit, kan hal-hal kecil itu sering kita lakukan. Nah, jadi dengan hal-hal yang mudah dilakukan, hal-hal yang mudah kelihatan, otomatis
kebiasaan itu akan terus kita lakukan. Contoh, kamu masuk rumah, pertama kali yang kamu lakukan apa? Tanpa kamu sadari, mengucapkan salam. Assalamualaikum. Itu kan bentuk kebiasaan kecil yang serta merta itu sudah dilakukan dari lama dan akhirnya terbiasa. Nah, karena hal itu terbiasa dibuat konsisten, bukan dibesar-besarkan di awal lalu berhenti nantinya. Kan nggak mungkin kamu tiba-tiba dari sebiasa assalamualaikum tiba-tiba masuk rumah tanpa assalamualaikum, betul? Yang ketiga, berfokus pada proses bukan hanya hasil. Contoh tadi kita baca Quran 5 ayat setiap pagi. Kita kan bukan hasilnya, entah kamu hatam kapan, hafalnya berapa ayat, tapi proses yang berlaku. Kamu lihat prosesnya, oh ya saya konsisten untuk baca 5 ayat. Nah, dari situ berdampak panjang. Oh kalau saya nggak ngelakuin itu, saya merasa ada yang aneh hari ini. Benar nggak? Saya ada yang sesuatu hal yang kurang. Oh ya saya tadi pagi nggak ngelakuin itu. Nah, ya kan? Akhirnya secara bertahap kamu tumbuh, bro. Oh iya, besok saya akan lakuin itu. Dan itu tanpa disuruh, tanpa diingatkan oleh orang. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke LKPD yang kedua. Coba kalian dulu. Silakan kalian diskusikan kembali. Di sini ada beberapa kebiasaan baik dan buruk di bagian kedua. Silakan diskusi. Pelan-pelan aja ya, kerjanya ya. Nanti setelah kalian mengerjakan, saya minta nanti setiap kelompok untuk coba membacakan apa yang sudah kalian diskusikan bersama. Baik itu kebiasaan baik yang sudah dilakukan atau kebiasaan buruk yang masih dilakukan. Silakan. Ya. Ya. Prokrastinasi. Ya, itu bom posting hari rumus. Pelan-pelan ya, pelan-pelan aja ya. Kenapa? Screen time itu berapa sering kamu main HP? Berapa sering kamu scroll sosial media? Itu kan biasanya di smartphone itu suka ada range ininya kan? Junk food itu adalah makanan cepat saji, Maggi, begitu.
Sudah? Oke, saya minta nanti setiap kelompok membacakan setidaknya 5 kebiasaan baik dan 5 kebiasaan buruk dulu ya. Ya, yang sudah kamu tulis dulu. Oke, dari kelompok ini, Putri, silakan. Di apa yang sudah kamu diskusikan? 5 kebiasaan baik dan 5 kebiasaan buruk. Ya, dibacakan saja. Berdiri boleh. Dari hasil diskusi kelompok kami, dari kebiasaan baiknya yaitu yang pertama, menetapkan tujuan harian atau mingguan untuk tetap fokus. Yang kedua yaitu ada mengelola waktu dengan baik untuk mengurangi prokrastinasi. Yang ketiga yaitu menjadi lebih terorganisir dengan merapikan ruangan atau meja belajar. Yang keempat yaitu bertanya saat tidak memahami sesuatu untuk meningkatkan pemahaman. Yang kelima yaitu ada membaca atau mendengarkan konten inspiratif untuk motivasi. Nah, kebiasaan buruk dari kelompok kami yaitu yang pertama, tidak mendengarkan orang lain saat berbicara. Dan yang kedua, menggunakan HP saat belajar dan mudah terdistraksi. Yang ketiga yaitu tidak mengatur waktu screen time dengan baik. Yang keempat yaitu terlalu sering mengonsumsi junk food. Ya, junk food. Yang kelima yaitu ada mengabaikan kesehatan mental dan tidak mengelola emosi dengan baik. Dan Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Coba, dari kelompok lain ada yang sama atau ada yang berbeda? Sama, rata-rata sama. Coba saya mau dengar dari kelompok ini, Priscil. Silakan, Priscil. Berdiri. kebiasaan kelompok Ya. Silakan. yang pertama itu mengelola waktu dengan baik untuk mengurangi prokrastinasi. Yang kedua itu menjadi lebih terorganisasi dengan merapikan ruangan atau merapikan ruangan atau meja belajar. Yang kedua itu ada bertanya saat tidak memahami sesuatu yang meningkatkan pemahaman. Itu ya. Yang ketiga ada membaca atau mendengarkan konten inspiratif untuk memotivasi. Yang kelima itu hidup tepat waktu dan cukup untuk meningkatkan konsentrasi. Yang kebiasaan lainnya itu ada tidak mendengarkan orang lain saat berbicara. Yang kedua itu berkata kasar atau tidak sopan kepada orang lain. Yang ketiga ada malas bergerak atau olahraga dan menghabiskan waktu dengan duduk saja. Yang keempat tidak mengatur waktu secara free time dengan baik. Yang kelima terlalu sering mengkonsumsi junk. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi kita bisa lihat dari dua kelompok rata-rata screen time masih menjadi permasalahan ya, bahwa kamu masih sering scroll handphone dengan lupa waktu. Nah, di sini ada jenis-jenis atomic habit berdasarkan tujuan. Nah, kalau tadi kan kamu sudah melis nih secara tidak langsung dari dua bagian itu, ada beberapa kegiatan yang harusnya kamu harus perbaiki dan sudah baik nih, tidak diperbaiki. Yang pertama, di sini ada habit productivity. Yang pertama adalah menulis atau tulis harian. Siapa yang di sini punya buku jurnal, buku tangan? Nah, Putri. Biasanya orang menulis jurnal adalah kamu menuliskan jadwal harian kamu. Hari ini kamu akan ngapain? Hari ini apa yang akan kamu lakukan? Ya, di sini apa yang akan kamu lakukan? Nah, saat di sini, kelihatan nggak? Ya. Dan di sini kamu akan melihat nih berapa jam yang akan kamu lakukan satu hari itu dan kegiatan apa saja.
tanpa terjadinya buang-buang waktu dengan hal-hal yang tidak baik. Yang kedua adalah baca 15 menit sebelum tidur. Kenapa 15 menit sebelum tidur itu efektif? Karena saat proses kita mau terlelap, kita membaca sesuatu hal yang kita suka. Ini membacanya konteksnya adalah bukan hanya akademik ya, tapi misalnya kamu suka baca novel atau apapun, itu adalah otak kita merekam apa yang sebelumnya terjadi. Contoh, kamu pernah nggak sebelum kamu melakukan aktivitas tertentu sebelum tidur itu biasanya sampai ke bawah mimpi. Nah, berarti otak kita kan merekam apa yang kita lakukan sebelum tidur dan akhirnya itu menjadi halusinasi dalam mimpi. Nah, makanya 15 menit sebelum tidur itu adalah waktu efektif untuk belajar. Nah, habit untuk kesehatan yang kedua. Habit kesehatan kedua adalah minum air putih setelah bangun tidur. Kenapa? Minum air putih sebelum tidur itu efektif, terutama air hangat. Kan dianjurkan oleh dokter sebenarnya minum air putih hangat setelah bangun tidur. Karena untuk mendetoks tubuh. Kan tubuh kita berhenti kan, kecuali jantung segala macam ya. Nah, kita untuk mendorong kotoran itu keluar, yaitu kita minum air hangat. Kedua adalah jalan kaki 10 menit setiap pagi. Kalau misalkan Pak, saya kan sekolah susah Pak kalau 10 menit sebelum berangkat. Nah, bisa dilakukan di sore. Nah, habit emosional. Nah, di sini kamu kan sudah kelas 9. Otomatis secara emosional kamu pasti juga merasa bahwa ada tingkat stres karena kamu akan menghadapi ujian. Nah, menulis jurnal rasa syukur setiap malam itu cukup efektif. Tadi Putri sudah melaksanakan menulis list hari ini apa saja. Habit emosional yang di sini yang dimaksud adalah bagaimana kamu sudah melaksanakan list itu. Apa sih yang terlaksana, mana yang belum, kenapa kok belum bisa sampai ke capai. Terus hal-hal apa sih yang sebenarnya menjadi hambatan kita hari ini. Nah, itu kamu tulis. Dengan begitu kamu akan meregulasi emosi. Lalu tarik nafas dalam-dalam saat marah. Siapa yang di sini kalau marah masih agresif, masih langsung melakukan Nah, marah itu kan bentuk dari emosi negatif, yang mana marah itu bisa bentuknya bentuk nangis, bener gak? Bentuknya adalah mukul-mukul meja. Nah, daripada kita nyakitin kayak gitu, pertama yang kita lakukan adalah untuk apa? Untuk kita jauh lebih tenang dulu. Setelah tenang, apa yang kita lakukan? Oh ya, saya marah karena A, karena B, karena C. Jadi kita tahu marah karena A. Siapa yang di sini kalau marah suka nggak tahu mau ngapain? Dan kalau marah tuh suka bingung marah karena apa sebenarnya. Nah, cara itu cukup efektif. Yang terakhir adalah habit sosial. Menyapa teman baru setiap hari. Menyapa teman baru adalah bukan hanya circle kita saja, tapi mungkin kelas sebelah, mungkin juga adik kelas. Ya, dengan kamu membangun mood seperti itu, otomatis mood kamu juga enak nggak? Ya, sama halnya misalnya kamu setiap pagi ketemu teman terus tiba-tiba hai, kamu kayak ngerasa, ya walaupun kamu mungkin kaget gitu kan, gitu kan. Nah, tapi kan dengan seperti itu kamu sudah membangun mood baik di hari itu bahwa oke, hari ini ternyata saya diterima di sekolah. Iya kan? Dengan seperti itu bahwa yang menjadi masalah kamu di rumah akhirnya oke, I'm fine today. Let's start, ya. Yang terakhir menyempatkan ngobrol dengan orang tua 5 menit setiap malam. Nah, ini sebenarnya wajib dilakukan. Kenapa? Bagi kalian kan rata-rata yang masih punya orang tua, yang masih orang tuanya di rumah, kamu bisa coba ngobrol. Maaf Pak, hari ini Rajes capek banget nih, udah belajar, udah melakukan tugas, banyak aktivitas yang Rajes lakuin. Akhirnya Rajes sampai pulang sore karena kelompok yang dengan kayak gitu
kan mama kamu akhirnya memberikan apa? Insight atau masukan, dia nggak apa-apa namanya belajar itu pasti capek. Dengan itu kan kamu yang ngerasa, oh iya, saya ada tempat untuk meluapkan keluh kesah. Nah, akhirnya kita merasa bahwa besok memulai hari dengan hal yang baik. Oke, kita lanjut. Ada contoh penerapan atomic habit dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada tujuan ingin meningkatkan nilai. Atomic habit membaca ringkasan pada 5 menit setiap pagi. Dan yang ingin sehat tadi sebenarnya sama ya dengan hal yang tadi ya. Cuma ini adalah bagaimana kamu melis bagian-bagian yang penting dan tidak penting dalam hidup kamu. Tadi kan sudah ada 2 bagian kan. Coba sekarang kamu balik. Kalian balik. Ya, di situ ada 5 sampai 10 LKPD soal sebutkan 5 kebiasaan baik yang ingin kamu bangun atau tingkatkan. Coba diskusikan dulu 5 menit. Yang kebiasaan baik yang pengen kan tadi di 2 awal kalian sudah ada beberapa hal yang masih tidak baik nih. Cuma tidak ada di list itu. Sekarang kamu coba. Lima nomor saja ya, 5 nomor saja ya. 5 nomor aja ya. Jika sudah mengerjakan 5 soal bagi kebiasaan baik, kalian bisa kerjakan di baliknya. Ada kerjakan lagi 5 kebiasaan buruk yang masih harus ditingkatkan, dikurangi, sorry. Misal kamu kebiasaan buruknya, saya masih tidur larut malam Pak, saya masih tidur insomnia.
Baliknya udah. Oke. Sampai sudah? Oke. Sudah? Kalau putih sudah? Kalau tadi sudah? Oke, sambil mengerjakan ya, kita masuk ke hubungan habit lock dan atomic habit. Jadi habit lock adalah cue, craving, respond, dan reward. Bagaimana kamu meletakkan isyarat di tempat terlihat, dan gabungkan kebiasaan dengan hal yang menyenangkan, lalu lakukan versi paling sederhana. Jadi atomic habit itu sebenarnya adalah bagaimana kamu, misalkan contoh adalah saya orang pelupa. Bagaimana caranya saya mengobati atau mengurangi kelupaan saya? Yaitu saya misalnya saya besok mau berangkat sekolah. Saya biasanya meletakkan buku-buku pelajaran atau tugas-tugas yang akan dikumpulkan itu dekat dengan saya. Jadi besok saya akan melakukan namanya istilah, kalau di atomic habit adalah tunjuk sebut. Itu biasanya juga dilakukan oleh di PTKI. Tunjuk sebut. Biasanya kamu pernah lihat orang PTKI itu menunjuk lalu menyebut. Ya, pernah nggak melihat begitu? Pernah. Nah, itu biasanya untuk menghindari miss atau kesalahan. Misal, buku BK, buku agama, buku matematika, tugas agama, tugas BK. Oke, masukin. Itu menghindari kita dari lupa atau kebiasaan buruknya. Nah, sekarang kalian sudah bisa bacakan apa yang sudah kalian tulis? Bisa? Coba saya mau dari kelompok Razes 5 yang baik saja. Nanti kita ambil yang 5 yang buruk. Habis itu kita masuk ke refleks. 5 yang baik, silakan. Razes. Oke, terima kasih. Nah, sekarang dari kelompoknya Fauzan, 5 kebiasaan buruk yang harus ditinggalkan. Yang menjalani kegiatan, yang keempat kurang mengenal diri, yang kelima mengurangi
kamu melaksanakan pemilihan kebiasaan buruk dari kebiasaan baik, dan kamu sekarang sudah mendelegasikan dari 5 kebiasaan baik dan 5 kebiasaan buruk. Saya harap dari apa yang kita dapat hari ini kamu bisa aplikasikan atau kamu bisa coba di rumah untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.